wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Teacher Nurul pada mapel administrasi transaksi. Di video kali ini kita akan belajar mengenai alat pembayaran. Pernahkah kalian ke supermarket, minimarket, atau ke swalayan? Jika kalian pernah ke sana, kalian akan melakukan transaksi pembayaran. Dimana ketika kalian melakukan transaksi pembayaran, nanti akan adanya penggunaan alat pembayaran. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis alat pembayaran, tahukah kalian apakah itu alat pembayaran? Alat pembayaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi, baik secara tunai maupun secara non-tunai. Ada 3 macam alat pembayaran, yaitu uang kartal, uang giral, dan alat pembayaran khusus. Di mana uang kartal merupakan alat yang kita gunakan dalam sehari-hari untuk melakukan pembayaran, di mana terdiri dari uang kertas dan uang logam. Di mana uang kartal terbagi atas 2, yaitu uang domestik dan uang asing. Uang domestik adalah uang yang digunakan dalam negara. Seperti kita di Indonesia, yang kita gunakan adalah rupiah, sedangkan uang asing adalah uang yang kita gunakan di luar negeri seperti dolar. Sedangkan uang giral merupakan alat pembayaran dalam bentuk kertas, dimana seperti biliar giro, cek, dan sebagainya. Selanjutnya adalah alat pembayaran khusus, di mana alat pembayaran khusus ini menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran seperti kartu debit, kartu kredit, dan voucher pembayaran. Adapun 2 jenis pembayaran yang dilakukan dalam transaksi. Yang pertama adalah tunai, yang kedua adalah non-tunai. Di mana tunai merupakan cara pembayaran yang lazim digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi. Ini biasanya menggunakan uang kartal, di mana uang kartal adalah uang kertas dan uang logam. Sedangkan non-tunai merupakan cara pembayaran yang digunakan dengan media kertas maupun media kartu. Adapun jenis-jenis dari pembayaran non tunai, di mana ada wesel, yang kedua ada biliar giro, yang ketiga ada cek, dan yang keempat adanya alat pembayaran dari kartu. Yang mana wesel merupakan surat berharga yang bersih perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft kepada pihak lainnya yang digunakan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan biliar giro merupakan suatu alat pembayaran yang berfungsi untuk pemindah bukuan, di mana dari segi keamanannya biliar giro lebih terjamin, di mana ketika biliar giro itu hilang atau dicuri oleh orang lain, maka orang tersebut tidak dapat mencairkan atau mengambil uangnya di bank. Selanjutnya adanya cek, di mana surat berharga yang banyak digunakan dalam lalu lintas perdagangan. Adapun jenis-jenis cek, yang pertama adalah cek bersilang atau bergaris miring, yang kedua adalah cek mundur, yang ketiga adalah cek kosong, dan yang keempat adalah cek perjalanan, dan yang kelima adalah cek melambung atau dikembalikan. Cek silang merupakan selai cek yang diberi 2 garis sejajar dengan posisi miring pada sudut sebelah kiri di bagian muka cek. Kedua garis sejajar dengan posisi miring ini disebut dengan cross, di mana tujuannya untuk memberikan keamanan dari berbagai jenis kejahatan yang mungkin terjadi. Ada 2 jenis cek bersilang, yaitu cek silang umum dan cek silang khusus. Cek silang umum merupakan suatu cek yang dibuat di antara 2 garis sejajar itu tidak dicantumkan nama banknya. Sedangkan cek silang khusus merupakan cek dengan di antara 2 garis sejajar dicantumkan nama banknya.
Adapun cek mundur merupakan suatu cek yang diterbitkan pada hari itu namun tanggalnya mundur. Contohnya, selembar cek yang diterbitkan tanggal 17 Januari 2020 tetapi pada ceknya ditulis pada tanggal 8 April 2020. Tujuannya dibuat cek mundur tersebut untuk memperpanjang waktu beredarnya sehingga jangka waktunya lebih panjang. Selanjutnya ada cek kosong, di mana cek kosong merupakan suatu cek yang dikeluarkan oleh seseorang tetapi pada saat akan dicairkan atau diuangkan ternyata oleh bank yang bersangkutan ditolak karena dana nasabah yang bersangkutan tidak mencukupi atau kosong atau rekeningnya telah ditutup. Selanjutnya adalah cek perjalanan. Cek perjalanan merupakan cek yang digunakan oleh orang-orang yang sedang berpergian atau dalam perjalanan. Tujuannya dibuat cek ini merupakan alat untuk mengambil uang di bank-bank tertentu saat berpergian. Selanjutnya adalah cek melambung atau cek yang dikembalikan. Cek melambung adalah suatu cek yang ditolak penguangannya atau pembayarannya oleh institusi keuangan. Selanjutnya alat pembayaran non tunai berbasis kartu, di mana ada kartu debit, kartu kredit, dan e-money. Kartu debit merupakan suatu jenis kartu yang dimanfaatkan untuk melakukan penarikan uang tunai baik melalui teller di bank ataupun melalui ATM atau tempat lain yang ditentukan. Sedangkan kartu kredit merupakan suatu alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian. Sedangkan e-money atau electronic money merupakan suatu alat pembayaran non tunai di mana nilai uangnya tersimpan secara elektronik dalam kartu chip. Ini biasanya pembayaran elektronik yang kita lakukan seperti internet banking yang kita gunakan di handphone. Untuk memantapkan pemahaman mengenai materi alat pembayaran, jawablah pertanyaan pada slide berikut ini. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem voucher, di mana sistem voucher merupakan pencatatan metode maupun prosedur tertentu yang bertujuan untuk melakukan pengawasan pembayaran atau pengeluaran uang, di mana ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam sistem voucher. Yang pertama adalah voucher, yang kedua adalah voucher register atau buku catatan voucher. Yang ketiga adalah arsip voucher yang belum dibayarkan. Yang keempat adalah cek register atau buku catatan cek. Yang kelima adalah arsip voucher yang sudah dibayarkan. Sekian pembelajaran kita di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.